Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikatul Zahra, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2D akan menyelesaikan tugas presentasi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Hafid Ishari, SPDI MA. Jadi di sini saya akan membahas tentang nilai pendidikan Islam dalam sejarah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai sendiri memiliki arti sifat-sifat hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia. Itu nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pengertian pendidikan, menurut Ngalim Purwanto, pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah yang lebih dewasa. Sedangkan menurut Oyamar Hamalik mengemukakan pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Untuk pengertian Islam sendiri, Islam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu as-salama yuslimu islaman, yang berarti berserah diri, patuh, dan tunduk. Jadi untuk pendidikan Islam dirumuskan oleh Muhammad Arifin bahwa yang dimaksud pendidikan Islam itu adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Masuk ke poin nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam itu pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai yang meliputi segala aspek kehidupan. Baik itu seperti mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, juga manusia kepada Tuhannya. Dan pendidikan di sini ini bertugas untuk mempertahankan, menanamkan, dan mengembangkan kelangsungan berfungsinya nilai-nilai Islam. Menurut Yusuf Amir Faisal, nilai-nilai pendidikan Islam itu setidaknya berisi 3 poin utama di dalamnya. Yang pertama, keimanan atau biasa disebut dengan akidah, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Yang biasanya dengan yang kita kenal dengan rukun iman. Untuk poin yang kedua yaitu syariah, yang mencangkup norma ibadah dalam arti kamus maupun arti luas, yaitu ini, mencangkup aspek sosial seperti perumusan sistem norma-norma kemasyarakat, sistem organisasi ekonomi, dan sistem ekonomi kekuasaan. Untuk poin yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak di sini baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Untuk yang selanjutnya membahas tentang sejarah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, sekaligus khalifah pertama umat Islam. Beliau itu memiliki nama asli Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Beliau lahir di kota Makkah pada tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari
suku Quraisy, khususnya Bani Taim yang merupakan salah satu suku terhormat dan terkaya di kota Mekah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan lelaki dewasa. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini dikenal sebagai seorang pedagang kain yang sukses dan terpercaya. Beliau memiliki banyak karyawan dan pelanggan, baik dari kalangan Arab maupun non-Arab. Beliau juga terkenal kaya dengan akhlak yang mulia, seperti jujur, adil, murah hati, dan ramah. Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai orang yang paling dermawan dalam membantu agama Islam. Beliau sering mengeluarkan hartanya untuk membantu kaum muslimin yang miskin dan tertindas. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki beberapa budak yang beriman, seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Abu Fukaihah, Ummu Ubais, Jinnirar, dan lain sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama umat Islam pada tahun 632 Masehi. Beliau dipilih oleh para sahabat dengan baiat yang dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah. Masa kekhalifahannya ini berlangsung selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari. Dalam masa kekhalifahannya, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi beberapa tantangan dan masalah. Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengatasi semua masalah tersebut dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bantuan para sahabat-sahabatnya. Banyak perjuangan Abu Bakar As-Siddiq yang telah dilakukan untuk membela agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq ini wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Meninggal di kota Madinah pada usia 63 tahun. Beliau itu meninggal dikarenakan sakit selama 15 hari sebelumnya. Beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Abu Bakar As-Siddiq ini meninggalkan warisan yang besar bagi umat Islam. Beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam menyebarkan dan mempertahankan agama Islam. Beliau juga adalah salah satu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau juga adalah salah satu orang yang paling dicontoh oleh generasi-generasi Muslim setelahnya. Jadi kesimpulannya, Abu Bakar As-Siddiq adalah tokoh yang penting dalam sejarah Islam. Ia adalah sahabat Rasulullah yang sangat mulia, menjabat sebagai pemimpin khalifah pertama. Riwayat hidupnya mengandung banyak pelajaran, teladan, hikmah, dan nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan Abu Bakar yang ditemukan dalam sebuah buku Tarikh Khulafah karya Imam Jalaluddin itu antara lain seperti religius, bersih dan sehat, bersahabat, berani, dermawan, cerdas dan berilmu, kompetitif, integritas, sabar, rendah hati, malu, dan takut wara, dan takut zuhud. Jadi cukup sekian video presentasi saya. Sebelumnya kalau misal ada salah kata ataupun salah tingkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.